Ini Akang bernama Lin Yi, bisa dibilang bodyguard paling beruntung. Gimana enggak jajal? Lin Yi ditugasi menjaga seorang AWW cantik dari anak konglomerat bernama Meiya. Di hari pertamanya aja udah bisa peluk-peluk di kamarnya. Idaman kan? Duh, cantiknya. Bahkan demi keamanan Meiya, Lin boleh masuk ke kamar mandinya walaupun sedang adus alias mandi. Mesti bisa lihat apemnya ini. Tidak hanya itu, Lin serumah dengan teman Meiya yang gak kalah cantik yang suka lupa pakai baju. Emang beruntung banget ini Lin Yi. Walaupun Lin Yi agak mesum seperti lelaki pada umumnya, kayak saya dan anda-anda semua ini yang suka lihat pegunungan, lah bunder temen gue ya. Namun Lin Yi termasuk 10 terbaik ahli bela diri dunia sehingga jasanya sering digunakan. Kali ini kisah akan berfokus pada petualangan Lin Yi untuk melindungi Meiya, aww cantik anak bos beneran yang ternyata banyak yang mengincar nyawanya demi keuntungan bisnis. Gimana mesumnya otaknya Lin Yi? Maksudnya gimana keseruan kisahnya dari sang ahli bela diri yang mesum? Kisah pun dimulai. Sebagai salah satu ahli bela diri sekaligus agen terbaik di dunia, Lin sering mendapat tugas penting seperti menjaga ibu RT sekaligus Pak RT. Takutnya ada yang mengkudetanya, mara bahaya menjadi makanannya. Kalau kata Biser pernah 1 lawan 150, Lin Yi pernah, ya nggak banyak banget sih, puluhan agen MLM sekaligus tanpa bawa gear sepeda. Kemampuan gelutnya didapatkan bukan karena bengong atau gara-gara nonton Naruto, tetapi karena dilatih oleh pamannya. Noh, lihat tuh, tidur siangnya aja di atas seutas tali, jelas bukan orang sembarangan. Bahkan ketika makan saja Lin Yi harus tawuran sumpit dulu, nggak kayak kita yang kalau lapar tinggal lep kayak iklan sosis. 虽然我一直练功挺身，还是没办法赢这个老鬼头。 Pamannya juga sering menjadi maklarnya untuk mendapatkan misi. Kali ini Lin Yi mendapat misi yang harus masuk gedung-gedung tinggi untuk bertemu kliennya. Gedung-gedung kayak gitu pasti dijaga satpam. Karena Lin Yi berpakaian kayak pengangguran, satpam pun melarangnya masuk. Lalu Lin Yi melakukan. Hebat bener ya, cuma nyipretin air doang satpamnya langsung usus buntu. Jambu biji aja pasti minder ini. Di ruangan terlihat Paman Cho sang sultan sedang ngobrol dengan anaknya yang bernama Meiya, yang sudah membuat 100 bodyguard pensiun dini karena Meiya tidak mau dijaga karena merasa terganggu. Namun Paman Cho sudah menemukan bodyguard baru kali ini. Entah beruntung atau beruntung banget, Lin Yi harus satu lift dengan para gadis yang mau syuting film nganu. Pengalamannya dengan mudah Lin Yi bisa mengukur gunung-gunung itu tanpa menyentuhnya. Duh, bunder-bunder temen ya. Tuh kan jadi ngelamun sarung. Tiba-tiba Lin Yi dikagetkan dengan gadis cantik yang belum Lin tahu kalau dia calon bosnya. Emang bener nih omongan pamannya, kerjanya pasti asik ini. Lin membuktikan kemampuannya bukan kaleng-kaleng karena dengan mudah Lin masuk mengalahkan semua penjaga. Jelas Paman Cho langsung percaya dan meminta Lin menjaga Meiya dengan cara menyamar menjadi teman kuliahnya. Dan Lin boleh satu rumah dengannya. Tuh kan, ini otaknya gak ngeres ya, langsung lamun saru ini kan. Tapi apes kalau anaknya ternyata kayak gini. Kalau potongan kayak gitu sih mesti dua lele ini. Untuk meyakinkan, Lin ingin melihat data informasi anak Paman Chu. Ternyata bener, yang harus dijaga adalah cewek cantik yang ditemuinya di lift. Jelas Lin gak bakal nolak. Mimin juga mau sih kalau jaganya kayak gitu potongannya ya. Asistennya bernama Paman Fu yang mengantarnya ke rumahnya. Lin Yi merasa tugasnya mudah, namun ternyata 100 bodyguard nyerah karena sering dikerjai oleh Meiya. Kayak gini nih misalnya nih. Kali ya keamanan takut setan ya. Ini kalau sore nggak pernah ngaji pasti ini. Sampailah Lin di apartemen. Noh, baru sampai aja udah disambut dengan ciplong ya. Ini mulus apa enggak ya? Cantik lagi ya. Sungguh misi yang luar biasa. Dengan gerakan super cepat, Lin Yi langsung nempel. Dia bernama Su, teman akrab Meiya. Ini salamannya aja udah bikin mimisan nih, apalagi nganu ya. Insting Lin sangat tajam karena dia merasakan bahaya.
Sedang asik-asik mandi, Meiya dikagetkan oleh Lin yang ujuk-ujuk keluar. Bukan tanpa alasan, Lin mengambil bom yang ada di dalam bak mandi. Karena takut, tanpa sadar Meiya berlari tanpa memakai baju. Wah, apemnya keton dong. Meiya membuat semua orang kaget. Bahkan Su juga panik dan menutupinya menggunakan bajunya sendiri. Ya ini juga apemnya juga keton ya. Kira-kira apemnya kayak serundengnya ora ya? Aduh, jadi ngelamun saru kan. Sebagai bahan pijat, Lin lalu selfie. Ini hari pertamanya aja udah banyak untungnya ya. Insting Lin sangat tajam. Ada bahaya sedikit saja, Lin langsung tahu. Ternyata Lin kena hajar oleh Meiya dan Zhu. Lin menjelaskan yang dilakukannya demi melindungi nyawa Meiya dan gak sempat melihat apemnya. Nggak mungkin sih, pasti lihat. Namun mimisan Lin menjelaskan arti lain nih. Ini pasti weruh ini. Saking semangat marah, mereka berdua malah nggak sadar perabotannya lepas. Ini apa mulus banget ya, jadi nggak nyangkut ya. Dan selfie dulu lagi buat posting di FJB. Kali aja ada yang mau beli. Meiya sangat marah dan melapor kepada ayahnya karena perilaku Lin. Dan sungguh hebat, hanya dengan getaran suara yang dirasakan dengan tangannya, Lin tahu kalau ayah Meiya sengaja berbohong kalau Lin Yi kaum pelangi. Agar Meiya memakluminya. Untuk membuktikannya, Lin Yi juga berakting. Paman Fu melapor kemampuan Li bukan kaleng-kaleng karena Lin mampu menemukan bom yang sengaja dia pasang. Bahkan, Lin sudah menemukan 20 penyadap mengembalikan bomnya. Lin tahu kalau orang yang memasangnya pasti adalah ordal kalau kata Abah alias orang dalam. Tapi Lin menemukan penyadap lain. Mungkin itu dipasang oleh agen beneran. Sebagai hiburan, Lin mencari acara TV yang bagus. Walaupun ya paling kalau nggak gosip artis cerai, kalau nggak ya berita oknum yang kebal hukum. Tapi untung bukan di negara kita. Kalau di negara kita mah beres semua. Misi Lin Yi kali ini beneran nyenengin, jadi bikin mikir kotor terus. Tuh kan, kegep lagi ya. Demi ayahnya, Meiya membiarkan Li sementara tinggal. Namun pasti Meiya akan membuat Lin gak betah dan gak boleh naik ke lantai atas kalau nggak anjingnya siap menggigitnya. Tetapi Meiya belum tahu aja ini, Lin juga ahli jinakin hewan. Karena sejak kecil Lin Yi latihannya bareng macan. Kalau anjing mah kecil. Paman Zhu ayah Meiya memang tepat menyewa bodyguard karena banyak yang mengincar keamanan keluarganya. Selain dilatih oleh pamannya, Lin Yi mendapatkan buku rahasia. Sejak kecil, Lin dilatih dengan keras termasuk dicemplungin ke boleran atau pusaran air. Ini ditendang lagi ya, kayak buang runtah aja ya. Kekejamannya bukan tanpa alasan, karena boleran berwarna itu hanya terbuka 5 tahun sekali. Kok kayak pemilihan presiden ya. Beruntung Lin masih selamat. Dia mulai mencari tahu dan menemui sebuah tempat persembahan dengan pintu yang tertutup oleh batu yang sangat besar. Tiba-tiba pintu terbuka ketika Lin akan pergi. Lin mencoba berlari namun pintu lebih cepat tertutup. Karena Lin pintar, setelah rutin joget Om Telolet, Lin melakukan Meiya dan Su merasa aneh kenapa anjingnya kok jadi lembek ya. Dan mereka masih tidak terima karena Lin sudah melihat apem mereka. Demi emansipasi, Meiya dan Su harus melihat lelenya Lin. Lah kalau itu sih Lin pasti rela banget itu. Mereka mulai merencanakan sesuatu agar Lin gak betah dan pergi dari apartemennya. Lin kecil menemui sebuah prasasti. Siapapun orang yang tidak bisa pergi dari tempat ini sebelum gelap maka akan terkunci selama 5 tahun. Karena pintu akan terbuka lagi 5 tahun sekali. Lin harus berlatih kungfu untuk menghancurkan pintu batu besar itu. Lin melihat sebuah peti harta karun. Mungkin ada rahasia di sana. Tiba-tiba terjadi gempa dan mengharuskan Lin pergi.
Ternyata kotak itu berisikan buku dan kalung giok. Buku itu yang membuatnya menjadi ahli bela diri terbaik di dunia. Hidup Lin hanya berlatih. Sekalinya disuruh kuliah pasti senang pisan. Ya keren gitu ya, punya gelar mahasiswa, Agent of Change. Padahal mah tiap hari nongkrong di burjo sambil bahas Mobile Legends. Tiba-tiba terjadi keramaian. Ternyata Mea dan Su adalah bunga kampus. Lin Yi ya biasa aja karena Lin serumah dan udah pernah lihat apemnya lagi. Hebat kan? Lalu datang cowok keren kata dirinya sendiri. Dia adalah tuan muda keempat. Jadi kampusnya itu ada 4 penguasa. Nah, Zhong ini salah satunya. Zhong tertarik dengan Mea dan berlagak sok pahlawan. 你又要干嘛呀？ 钟哥哥怕你着凉，怕你感冒啊。 Ini udah biasa banget ya, lepas baju ya, lepas celana kek. Namun kalau cewek cantik plus anak orang kaya itu nggak bakal gampang ditaklukin. 这个送给你。他们把你的衣服拿给那个游民啊！ Lin menyadari berurusan dengan wong-wong yang kayak gitu mungkin salah satu tantangannya menjadi bodyguardnya Mea. Dan yang pasti itu enteng banget lah. Salah satu asiknya menjadi mahasiswa ya bisa cuci mata karena cewek-ceweknya pakaiannya berani yang udelnya kelihatan. Apa orang masuk angin ya? Bolongan kasirnya diumbar. Setelah ngelamun saru, tiba-tiba Lin merasakan kekuatan besar. Tapi aneh, kekuatan energinya ini hilang timbul. Mungkin dari bocah yang dikebukin itu. Lin mencoba mengukur kekuatannya karena Lin juga memiliki sensor yang sensitif karena sering berlatih. Tiba-tiba 学校里竟然有这等高手！来了，鞋带掉了。 lah ucap keluar mengajak gelut ya. Terlihat orang yang memakai pakaian serba hitam yang jelas bukan kasir minimarket sedang merencanakan perampokan bank di kota Songsan. Kota Songsan itu bukannya kota Yaoming ya? Rumahnya anak sultan pasti lengkap termasuk ada TV kabel dengan berbagai saluran termasuk acara TV perkembangbiakan. 这什么？ Biasa nonton orang baku hantam, sekarang nonton sarang burung pastilah hiburan. Tiba-tiba saja Su datang dengan pakaian yang tubrukable alias pengennya ditubruk. Ini kalau imannya kurang kuat ini pasti langsung tubruk aja ini. Su meminta membuatkan mie karena menganggap Lin juga merangkap jadi pembantu. Betapa terkejutnya Su ketika menyalakan TV karena ada burung perkutut. 怎么看这种东西了？ Ditambah ada tisu yang berlendir jelas mengindikasikan Lin abis dolanan lele. Ya ngapain lagi coba? Nontonnya film burung perkutut, ada tisu berlendir, ya pastilah simulasi pipis enak ya. Masa mau main caturnya? Nggak mungkin ya. Karena kejadian itu, Zu menekan Li agar mengikuti perintahnya. Kalau nggak, Zu akan melaporkan tragedi memerlukan ini ke Mea. Tuh kan, ini jangan salahin burungnya ya. Lah udah mancing-mancing gini. Aib dolanan lele menjadi senjata Su untuk nyuruh-nyuruh Lin. Tiba-tiba Mea datang tanpa pikir panjang langsung nyedot mie milik Lin. Wah, ini nanti nurut ini. Katanya nggak nafsu makan karena lihat Lin, tapi disedot sampai habis ini. Cewek kan emang kayak gitu ya. Bilangnya nggak mau tapi ya doyan. 阿梦，你跟那变态今天接吻了啦？ Dan mereka ini barbar sekali ya. Di kampus ketika akan ke dosen pembimbing, Lin mendengar erangan pembuatan bocah. Ternyata dosen yang sebut saja Fang habis diservis oleh mahasiswinya agar dapat nilai bagus. 小峰峰，你也怎么那么有心啊？ Ini kalau sekelas isinya cewek semua apa ora kesleo ya lelenya ya. Dia terkejut melihat Lin yang udah di depan. Feng memastikan Lin tidak mendengar apa-apa. Namun karena jurus sensor getarannya, jelas Lin tahu Feng habis ngapain. Karena takut infonya bocor, Feng siap membantu kalau Lin Yi butuh sesuatu. 小峰峰主任啊， Lin sekelas dengan Mea dan Su, tetapi mereka berdua sudah mewanti-wanti kalau misi bodyguardnya jangan sampai orang lain tahu dan harus berjarak 10 meter dari mereka. Lin juga harus mengusir para fans Mea yang mengganggunya. Dan ketika Lin akan duduk, terjadilah ini bocah-bocah belum tahu aja ya mereka jahilin siapa ini ya. Sibo menyarankan Li agar pulang saja. Karena tadi nggak sengaja nginjak kaki Pao, anak buah Zhong. Pasti akan bahaya berurusan dengan para tuan muda.
Dan baru diomongin mereka datang. Namun Lee dengan santainya mengajak mereka ke kamar mandi bareng-bareng. Karena Lee pengen pipis, kali aja mau pegangin. Mei dan Su tahu kalau Zhong pasti akan menghajarnya. Jadi mereka pergi untuk mengintip. Ketika di WC, Lin tetap menjalankan hajatnya walau sudah diintimidasi. 我只是想尿尿。 Sementara itu Mei dan Su juga mengintip. Lalu Lee melakukan buset, kuat bener ya lelenya gejosnya ya. Sue aja sampai melongo ini dan dapat hadiah juga. Itu baru jurus otongnya udah bikin kabur, apalagi yang lain ya. Terlihat dua sosok sedang mengawasi kejadian itu. Lagi-lagi Lin merasakan energi yang kuat dari Han Bin. Namun aneh, Han kok diem aja ya. Han Bin menjadi bahan bully. Dan untung Han Bin gak pernah curhat ke sosmed kalau dia sering dibully. Kalau curhat mungkin bisa spiral ya, dan jadi bintang tamu acara gosip. Karena iba, lalu Lin Yi menyamar untuk membantunya. Namun aneh, Han Bin malah terlihat gak suka ditolong karena Han Bin adalah anak wibu yang suka cosplay jadi samsak tinju. Lah, pokoknya ini orang aneh lah. Ya aneh, gimana sih bayanginnya ya. Terlihat komplotan perampok mulai bergerak. Terjadi perampokan di Bangkong 30 menit sebelum kejadian. Terlihat Mei dan Sue datang ke bank, diikuti oleh Lin. Mei sempat mengusir Lin karena terlalu dekat. Tetapi Lin juga mau melakukan pengajuan utang biar nambah pikiran. Berarti kurang pikiran ini ya. Lalu Lin merasakan bahaya. 有状况。 Lin mengajak mereka berdua keluar, namun jelas mereka menolaknya. Tiba-tiba para perampok itu jelas mau ngerampok, nggak mungkin cuma numpang AC. Lalu perompak itu memilih Sandra yang jatuh kepada Mei. 起来，长得挺标致的嘛，小妞。 Di tempat lain terlihat AWW yang itunya gede lagi latihan tinju. Dengan gunungnya yang berayu naik turun jelas membuat partner sparringnya nggak fokus. Iyalah, kanan kiri ngisor dhuwur pasti pengen di itu ya. AWW ini bernama Ling yang merupakan wakapolsek daerah itu. Ling menerima laporan ada perampokan dan Ling langsung bergerak. Kembali ke bank, Lin merasa aneh karena para perampok mau ngerampok kok bawa tasnya kecil, pasti isinya nggak dapat banyak ya. Dan seakan menunggu sesuatu. Paman Fu melapor ke Paman Chu apa yang sedang terjadi. Belum sempat pakai seragam, Lin langsung datang dan menerima laporan dari situasinya. Ling walaupun gede itunya, tapi nggak sabaran, sumbu pendek. Dan para perampok mendapat ultimatum untuk menyerah. 你们要是敢伤害松山市的镇民，你们就死定了！ Bukannya nurut, perampok itu malah ngecengin kalau Ling pemarah pasti karena servis pasangannya kurang memuaskan. Jadi belilah pil kota, solusi untuk burung yang suka ngelentruk. Malah iklan. 外卖又找他代言，性生活美满的不得了，好不好？ Ling mendapat perintah untuk jangan memprovokasi perampok karena di dalamnya ada Mei, anak Paman Chu konglomerat paling kaya tapi nggak suka pamer. Lah, emosian bener ini ya. Mei dipaksa untuk menjadi Sandra. Sebagai pengawalnya jelas Lin mengajukan diri sebagai Sandranya. Dan terjadilah 我来当你们人质吧。欺负一个女孩子算什么能耐？难道他不怕死吗？你怎么可以？ Kalian liatin apanya? Emang bener ya? Kalau cewek pesek itunya gede ya? Emosinya maksudnya, jangan ngeres terus ini. Terlihat otak kejahatan yang menyuruh eksekutornya, sebut saja Yuno, sedang berkoordinasi. Lin sungguh hebat, walaupun tertembak tetapi masih bisa berdiri. Orangnya maksudnya ya, bukannya sakit, Lin malah mengkhawatirkan bajunya. Dah ini orangnya. Beruntung, Lin sempat membelokkan pelurunya agar nggak kena organ vital. 我手掌的缓冲塞进我腹部。 Jurus Xuan Yuan yang dia pelajari dari kecil. Lin bisa menghindar tetapi takut Mei yang tertembak. Lalu para perampok menjadikan Li dan Mei menjadi Sandra. Perampok meminta polisi mundur dan menyiapkan mobil untuk kabur agar Sandra tetap aman. Salah satu warga mencoba merekam, namun ketahuan. Tiba-tiba
Wah, itu siapa yang nimpuk ya? Harusnya pakai Nokia 3310 itu pasti pingsan itu. Dan ternyata Lin yang melakukannya agar yang merekam itu nggak kena marah. Perampok mulai bergerak dan Meia yang menjadi sandranya. Jelas Lin tidak bisa bergerak sembarangan. Sebagai pewaris tunggal, jelas itu membahayakan perusahaan. Lalu, Ling mendapat banyak laporan mobil dengan jenis dan plat nomor yang sama yang dipakai oleh perampok. Ternyata perampok itu mencoba mengecohnya. 全部跟着。 找了劫匪们的道。 Di tempat lain, mobil yang ditunggangi Lin bergoyang. Apakah sedang joget Gudang Garam Jaya? Pastilah nggak mungkin. Ternyata para perampok itu sudah dilumpuhkan dengan mudah oleh Lin. Dan misi yang sebenarnya bukan merampok bank, tetapi untuk menculik Meia. 我们本来的目的就是要绑他。 Namun perampok itu melakukannya karena uang, yang bahkan tidak tahu Meia anaknya siapa karena belum sempat cek kakak. Lalu Lin membiarkan perampok itu kabur karena Lin tidak mau berurusan dengan polisi. Ya karena nanti bisa-bisa Lin malah yang dituduh menjadi pelakunya, kayak di Konoha. 我不喜欢跟特警打交道。 Yuno kena marah sebagai korlap penculikan Meia yang dengan tujuan agar bisa menekan Pamanco. Lalu agar info tidak bocor, Yuno harus melakukan sterilisasi. Selain jahat, Yuno juga suka koleksi wig. Para perampok lalu mendapat kabar dari bosnya yang ternyata dia adalah Yuno yang pakai wig. Tiba-tiba, 要怪就怪你们自己。 lah ternyata bisa bunyi ya. Kok kayak starter motor Vario Karbu ya. 3 perampok lainnya berhasil kabur dan akan membagi hasil curiannya untuk bekal pensiun. Ada yang mau buka burjo, counter, dan es kopi kekinian. Yuno mensabotase agar pembunuhan itu terlihat hasil dari tembak-tembakan karena rebutan hasil rampokan. Sehingga polisi mengira Yuno nggak terlibat. Ini lumayan pinter nih. Meia beruntung baik-baik saja. Ini cocok ini kalau Sue sering nunduk ya, kan itu jadi kelihatan ya. Meia nggak nyangka Lin yang suka mesum ternyata hebat juga dan pemberani. Jelas semua wanita suka primata yang pemberani. Kini Lin sedang diambil pelurunya biar bangun lagi burungnya. Maksudnya orangnya. Lalu Ling datang untuk meminta keterangan. Lin siap dioperasi dan terlihat sosok Yuno di sana. Wah, mau ngapain itu ya? Lalu Ling curiga melihat dokter yang ternyata itu Yuno. 男医生、女医生， Yuno adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik di dunia yang sangat terencana, termasuk menyiapkan Lin untuk ditempatkan di dekat jendela. Beruntung Lin sudah menyadari dan menyamar dengan boneka. Pembunuh bahkan memakai amunisi besar biar Lin pasti koit. Dan jelas semua ini sudah direncanakan. Lin merasa pasti bukan perampok bank yang melakukannya. Karena perampok bank itu agak goblok ya. Paman Fu dilarang melaporkan kejadian ini ke polisi karena akan menambah masalah. 10 menit sebelum ditembak, ternyata Meia peduli juga walaupun jutek. Dan galaknya minta ampun. Lalu insting Lin merasakan bahaya. Ling mendapat info kalau Lin mengalahkan semua perampok padahal udah tertembak. 哦，他是蛮壮的。 Kemudian perawat datang membawa kasur kosong dan menginformasikan pasien sebelumnya sudah dibawa ke ruangan jenazah karena pendarahan yang cukup parah. Apakah petualangan mesum Lin sudah berakhir? Itu yang Meia pikirkan. Lin berhasil dioperasi karena dokternya ahli bedah luak. Tuh buktinya itu, udah bisa main yoyo, bahkan udah bisa joget. Jelas Pak Manco sangat berterima kasih karena Lin melindunginya. Dan sebagai hadiah, Lin diberikan permintaan. Punya kesempatan emas, jelas Lin Yi tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya. Dan kalau orang kaya pastilah bisa beli atau nyewa AWW. Lalu Lin meminta 10 sate usus. Lah, kirain mau beli apa kek? Di markasnya, Yuno kena marah karena belum bisa berhasil membunuh Lin Yi. Karena marah dan kecewa, Yuno melakukan 才亲自到医院去接那个，而特警队到那里做过笔。 Lah, naboknya geger ya, itu mah lembek. Yang keras kayak apalah, pelek apa-apa gitu ya. Dan part ini pun selesai. Gimana Bolo, asik gak nih filmnya nih? Kira-kira lanjut gak nih?
Next part, Lin harus melawan para tuan muda keempat dan ketiga. Dia juga bertemu dengan teman seperguruannya. Lika-liku untuk menjaga Meiya semakin seru dan kemesuman Lin Yi, sang ahli bela diri pun masih berlanjut. Terima kasih yang sudah nonton dan semoga selalu terhibur. Video ini khusus buat kalian semua. Yuk kita kembangkan channel ini biar Mas Boy makin sering menghibur kalian semua. Hatur nuhun.